Assalamualaikum. Hai teman-teman, selamat datang di video pembelajaran matematika kelas 12 SMA MA materi tentang dimensi 3. Sebelum materi dimulai, perkenalkan kami tim pembuat video dari kelompok 7 mahasiswa program studi pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Yang beranggotakan Asri Arumina dan Dita Novilia. Apa sih yang akan kita pelajari di dimensi 3 ini? Nah, di materi dimensi 3 ini kita akan belajar mengenai diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal, luas permukaan dan volume, kedudukan titik garis dan bidang, jarak titik ke titik dan jarak titik ke garis, jarak titik ke bidang dan jarak dua garis yang bersilangan, sudut dua buah garis yang bersilangan, sudut antara bidang dan bidang. Diagonal. Diagonal itu adalah garis yang menghubungkan dua titik yang berhadapan. Diagonal dibagi menjadi dua. Yang pertama diagonal bidang dan yang kedua diagonal ruang. Apa? Diagonal bidang dan diagonal ruang? Ya, benar sekali. Coba kalian amati kubus ABCDEFGH berikut ini ya. Jika dua titik berhadapan pada bidang, maka disebut diagonal bidang. Diagonal bidang pada kubus ABCDEFGH yaitu AF, BE, BG, FC, CH, DG, AH, ED, AC, BD, EG, dan HF. Jadi, banyaknya diagonal bidang pada kubus ada 12 buah. Sedangkan, jika dua titik berhadapan pada ruang, maka disebut diagonal ruang. Diagonal ruang pada kubus ABCDEFGH yaitu AG, EC, DF, dan HB. Jadi, banyaknya diagonal ruang pada kubus ada 4 buah. Nah, kemudian coba kalian perhatikan balok berikut ini ya. Sekarang, kita akan menentukan bidang diagonal pada sebuah balok ABCDEFGH. Bidang diagonal itu dibentuk oleh dua rusuk dan dua diagonal bidang yang sejajar. Bidang diagonal pada balok ABCDEFGH yaitu ACGE, BDHF, CFED, BGHA, AFGD, dan BEHC. Jadi, banyaknya bidang diagonal pada balok ada 6 buah. Apakah panjang diagonal bisa dihitung? Ya, benar sekali. Panjang diagonal itu bisa dihitung. Kalian perhatikan persegi panjang berikut ini ya. Untuk menentukan panjang diagonal bidang AC dan BD yang sama panjang, kita bisa menggunakan rumus AC kuadrat sama dengan BD kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Tetapi, jika ABCD itu sebuah persegi dengan panjang sisi A, maka panjang diagonal sisinya adalah A akar 2. Terus, cara menentukan panjang diagonal ruang bagaimana? Nah, untuk menentukan panjang diagonal ruang, perhatikan balok berikut ini ya.
Untuk menentukan panjang diagonal AG, EC, DF, dan HB yang sama panjang, kita bisa menggunakan rumus AG kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat ditambah CG kuadrat. Tetapi, jika ABCDEFGH itu sebuah persegi dengan panjang rusuknya A, maka panjang diagonal sisinya adalah A akar 2, sedangkan panjang diagonal ruangnya adalah A akar 3. Selain bisa mencari panjang diagonal, kita juga bisa mencari luas bidang diagonal. Pada balok ABCDEFGH, kita misalkan panjang AB sama dengan P, BC sama dengan L, dan CG sama dengan T. Maka luas diagonal ACGE sama dengan AC dikalikan CG. Untuk mencari panjang AC, kita bisa menggunakan bantuan rumus Pythagoras. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Sehingga diperoleh AC sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Dari situ, kita peroleh luas diagonal ACGE sama dengan akar P kuadrat ditambah L kuadrat dikalikan T. Sedangkan luas bidang diagonal ABGH adalah AB dikalikan BG. Kita bisa mencari panjang BG dengan bantuan rumus Pythagoras. BG kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah CG kuadrat. Sehingga diperoleh BG sama dengan akar BC kuadrat ditambah CG kuadrat. Dari situ kita peroleh luas bidang diagonal ABGH adalah P dikalikan akar L kuadrat ditambah T kuadrat. Nah, dari permasalahan tadi bisa kita simpulkan untuk menentukan panjang diagonal dan luas bidang diagonal bisa kita mencari dengan bantuan rumus Pythagoras. Bagaimana sih cara menghitung permukaan bangun ruang? Luas permukaan bangun ruang adalah jumlah semua luas sisi luar bangun ruang tersebut. Luas permukaan balok dengan panjang P, lebar L, dan tinggi T adalah 2 dikali P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T. Sedangkan luas permukaan kubus dengan panjang rusuk A adalah 6 dikali A kuadrat. Harus kalian ingat ya, untuk mencari luas permukaan prisma, yaitu luas alas prisma ditambah luas selimut prisma. Sedangkan untuk mencari luas permukaan limas, yaitu luas alas limas ditambah jumlah luas segitiga tegak. Cara menentukan volume bangun ruang bagaimana? Jika bangun ruang itu berbentuk prisma, maka volume prisma adalah luas alas dikalikan tinggi. Sedangkan jika bangun ruang itu berbentuk limas, maka volume limas adalah sepertiga dikalikan luas alas dikalikan tinggi. Harus kalian ketahui ya, bahwa titik itu tidak mempunyai ukuran. Dan biasanya titik itu disimbolkan dengan tanda nokta. Kemudian titik diberi nama menggunakan huruf kapital. Garis. Garis itu mempunyai panjang tak terhingga loh, sehingga kita tidak bisa menggambarkan seluruhnya. Dengan demikian, garis yang tergambar masih bisa diperpanjang. Coba kalian perhatikan titik A, titik B, dan titik C berikut ini. Garis dari titik A ke titik B sama dengan garis dari titik B ke titik C. Karena bila diperpanjang terlihat mewakili garis yang sama.
Kedudukan titik pada garis itu ada dua. Yang pertama, titik terletak pada garis. Yang kedua, titik terletak di luar garis. Lihatlah kubus berikut ini. Titik A terletak pada bidang ABCD, sedangkan titik E terletak di luar bidang ABCD. Selain kedudukan titik, ada nggak kedudukan garis? Pasti ada dong. Pada kubus ABCDEFGH ini, lihatlah salah satu garis. Misalnya garis AB. Garis AB ini berimpit dengan garis AB, berpotongan dengan garis BC, sejajar dengan garis DC, dan bersilangan dengan garis FG. Selain itu, garis AB ini terletak pada bidang ABCD, memotong bidang BCGF, dan sejajar dengan bidang CDHG. Nah, selain kedudukan titik dan garis, ada juga loh kedudukan bidang. Misalnya, kita ambil bidang ABCD pada kubus ABCDEFGH ini ya. Kedudukan bidang ABCD ini berimpit dengan bidang ABC, berpotongan dengan bidang BCGF, dan sejajar dengan bidang EFGH. Setelah kita belajar titik dan garis, kalian harus tahu bahwa titik ke titik itu mempunyai jarak loh. Sebelum kita mencari jarak titik ke titik, kita beri nama dulu ya titiknya. Di sini kita beri nama titik A dan titik B. Jadi, jarak titik A ke titik B adalah penghubung terpendek A dan B, yang biasa disebut dengan ruas garis AB. Selain itu, titik ke garis juga mempunyai jarak. Coba kalian lihat titik P dan garis G berikut ini. Jarak titik P ke garis G adalah ruas terpendek yang menghubungkan titik P ke garis G. Apakah ada ketentuan ketika menarik titik P ke garis G? Ada dong pastinya. Ketika kita menarik titik P, harus tegak lurus terhadap garis G. Setelah kita mempelajari jarak titik ke titik dan jarak titik ke garis, sekarang kita akan mempelajari jarak titik ke bidang. Sama seperti tadi, ketika kita menarik suatu titik ke suatu bidang, harus tegak lurus. Kalau cara menentukan jarak titik ke bidang, bagaimana? Misalnya nih, kita mempunyai titik P dan bidang V. Cara menentukan jaraknya yaitu, yang pertama, kita lukis dulu ya bidang V dan titik P-nya. Kemudian, tarik garis dari titik P tegak lurus terhadap bidang V. Lalu, lukis bidang W yang melalui titik P. Selanjutnya, lukis garis G yang merupakan perpotongan antara bidang W dan bidang V. Nah, jarak titik P ke bidang V sama dengan jarak titik P ke garis G. Apakah dua garis yang bersilangan membentuk sudut? Ya, benar sekali. Perhatikan kubus berikut ini ya. Misalnya, ada dua garis. Yang pertama, garis G yang menghubungkan titik A dan titik H. Yang kedua, garis H yang menghubungkan titik B ke titik C. Kira-kira berapa ya sudut yang dibentuk oleh garis G dan garis H? Nah, cara mencari sudutnya, kita bisa menggambar garis G aksen yang sejajar dengan garis G dan memotong garis H. Sehingga kita peroleh besar sudut yang dibentuk oleh garis GH sama dengan besar sudut yang dibentuk oleh garis G aksen H, yaitu 45 derajat. Selain dua garis yang bersilangan bisa membentuk sudut, garis dan bidang juga bisa membentuk sudut loh. Cara menentukan sudut antara garis dan bidang, kalian perhatikan langkah-langkah berikut ini ya. Misal nih,
Kita mempunyai garis G yang menghubungkan titik B dan titik G. Selain itu, kita juga mempunyai bidang ABCD yang kita sebut sebagai bidang V. Kira-kira berapa ya sudut yang dibentuk oleh garis G dan bidang V? Nah, cara mencari sudutnya, kita bisa melukiskan garis G aksen yang menjadi proyek garis G pada bidang V. Sehingga dari situ kita peroleh besar sudut yang dibentuk oleh garis G dan bidang V sama dengan besar sudut yang dibentuk oleh garis G dan garis G aksen, yaitu 45 derajat. Kalau dua garis bersilangan dan antara garis dengan bidang membentuk sebuah sudut, apakah antara bidang dan garis juga membentuk sebuah sudut? Pastinya dong, bidang dan bidang juga bisa membentuk sebuah sudut. Terus, bagaimana cara mencari besar sudutnya? Misalnya nih, kita mempunyai bidang ABCD yang disebut sebagai bidang U dan bidang ABGH yang disebut sebagai bidang V. Dari situ, kita lukiskan garis G yang merupakan perpotongan antara bidang U dan bidang V. Lalu, lukis garis K dan garis L yang berturut-turut terletak pada bidang U dan V, di mana masing-masingnya tegak lurus terhadap garis G. Nah, dari sini kita peroleh besar sudut yang dibentuk oleh bidang U dan bidang V sama dengan besar sudut yang dibentuk oleh garis K dan garis L, yaitu 45 derajat. Agar kalian lebih paham lagi tentang materi dimensi 3 ini, jangan lupa kerjakan latihan soal berikut ini ya.